kegiatan hari ini seperti biasa kita berdoa ya, agar hari ini kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu kita bermanfaat. Ya, silakan ketua kelasnya. Tabrak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa yuhri fahman. Amin. Terima kasih Mas Yendi. Siapa yang hari ini tidak masuk? Rizky sama Davin. Masih sakit ya? Ya udah, kita berdoa agar Mas Rizky dan Mas Davino itu segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa dan kembali ke sekolah biar bisa berkumpul dengan kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk hari ini, spesial hari ini kita akan belajar mengenai P5 ya. Tema yang akan kita ambil hari ini adalah tema kewirausahaan dengan topik kue tradisional ya, yaitu kue apem. Nah, tujuannya adalah nanti peserta didik itu diharapkan bisa mengenal apa itu kue apem. Kemudian anak-anak bisa mengetahui kandungan dari kue apem. Dan yang terakhir, peserta didik itu bisa membuat kue apem. Sebelumnya anak-anak pernah dengar nggak sih yang namanya kue apem itu? Siapa yang di sini sudah pernah makan kue tradisional apa? Angkat tangan. Sudah pernah, alhamdulillah semua sudah pernah ya. Sudah pernah melihat atau membuat proses kue apem? Belum. Siapa yang sudah? Mas Najib sudah pernah? Yang lain? Belum. Yang lain belum ya. Terus kalian tahu nggak kue apem itu sebenarnya terbuat dari bahan apa dan kandungannya apa? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar lebih jauh, lebih mengenal tentang yang namanya apa sih kue apem, apa kandungan kue apem, dan bagaimana sih cara membuat kue apem. Nah, kue apem itu adalah jajanan atau kue tradisional yang berbahan dasarnya itu adalah tepung beras, kemudian santan, kemudian ada tape singkong dan gula pasir serta atau gula jawa dan garam. Nah, ini adalah bahannya. Jadi, sejarahnya kue apem itu dahulu itu dari berbagai sumber yang sudah dikumpulkan. Itu kue apem itu berasal dari India. Apem dari kata India itu jadi apem. Nah, kue ini diperkenalkan oleh Nyai Ageng Gribik, yang merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya. Saat itu ceritanya beliau itu telah kembali dari perjalanan tanah suci Mekah. Kemudian beliau itu membawa apa yang namanya kue apem. Kemudian dia dan salah satu muridnya Sunan Kalijaga itu pun membagi kue apem itu kepada seluruh masyarakat sekitar. Sejak saat itu, sejak Kiai Ageng Gribek itu membagikan kue apem kepada masyarakatnya itu, kue apem itu menjadi tradisi di Jawa. Nah, kok bisa menjadi tradisi di Jawa? Karena kue apem itu diwujudkan itu sebagai bentuk rasa syukur dan momen-momen penting, termasuk momennya 1 Muharram. Ada beberapa kandungan. Yang pertama yaitu terdiri dari karbohidrat. Kemudian yang karbohidrat ini ditemukan pada tepung beras yang menjadi bahan utamanya kue apem ya. Bisa ada kandungan energi dan proteinnya itu sebesar 186,66 kalori dan 3,3 gram dalam 100 gram bahan yang disajikan dalam pembuatan kue apem. Nanti kalian bisa menyaksikan video tentang bagaimana pembuatan kue apem ya, biar kalian tahu bagaimana caranya membuat kue apem. Dalam video ini nanti ada bahan-bahan yang perlu kalian siapkan dulu.
magnet dan sebagainya. Yuk silakan kalian simak dulu videonya ya. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi dan tadi Bu Nur sudah menerangkan bagaimana sejarahnya kue apem, apa saja bahannya kue apem. Kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat kue apem, kemudian apa saja bahan-bahan yang ada pada kue apem. Nah, hari ini kita akan kontekstualisasikan. Jadi nanti kalian itu menceritakan kue apem itu masih ada atau tidaknya di lingkungan kalian. Jadi nanti kalian satu persatu menceritakan apakah kue apem itu masih dilestarikan atau dibudidayakan atau dipasarkan di lingkungan masyarakat kalian. Keberadaan kue apem, apakah kamu itu sama sekali tidak melihat di warung-warung, apakah kalian masih melihatnya di warung-warung mana, nanti ya satu persatu nanti bisa menceritakannya. Ya. Silakan salah satu. Di lingkungan saya, kue apem itu tidak ada, di pasaran pun juga tidak ada. Yang saya kenal itu di desa mana gitu. Daerah saya jarang sekali yang menjual kue apem. Di warung-warung juga jarang ada yang menjual kue apem, tapi juga ada yang menjual apem sedikit ada di daerah mana gitu. Saya juga ada yang membuat kue apem. Di desa saya juga ada yang menjual kue apem. Kemarin kan kalian sudah membuat kue apem dan memasarkannya di acara market day ya. Kemudian hari ini kita refleksi sejenak ya. Anak-anak bisa menceritakan salah satu atau beberapa orang dari kelompok masing-masing ya, menceritakan bagaimana perasaan kalian ketika kalian itu sudah bisa membuat kue apem, kemudian kalian bisa menjualnya di pasar market day. Jadi kalian bisa menceritakan perasaannya kalian, kemudian kalian juga bisa menceritakan bagaimana kerja kelompok kalian, apakah kerja kelompok kalian tadi ada yang tidak mau bekerja sama atau kerjasamanya kompak. Nanti kalian bisa menceritakan ya, bisa merefleksi dari kegiatan yang kalian lakukan kemarin. Oke? Untuk kelompok satu ya, perwakilan kelompok satu dulu yuk. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk menceritakan perasaan setelah membuat kue apem. Perasaan kami sangat senang dan bangga karena bisa membuat kue apem bersama-sama. Hal ini
menjadi hal yang baru bagi kami. Kemudian kerjasama dari kelompok kami sangat kompak untuk membuat kue apem. Kaum berdua akan menceritakan perasaan kami setelah membuat kue apem. Kami sangat senang membuat kue apem dan kerjasama kelompok kami juga sangat kompak. Semua orang aktif dalam membuat kue apem. Kalau rasanya kurang sempurna, tetapi kami sangat bangga dan senang. Setelah kalian tadi sudah merefleksikan kegiatan yang kemarin, untuk tindak lanjutnya Bu Nur harap bahwa ketika kalian sudah melakukan marketing, kalian bisa mempunyai pengalaman tentang pemasaran kue apem. Jadi kalian bisa menumbuhkan jiwa kreativitas kalian. Ketika banyak sekali kue-kue yang beredar, kue-kue seperti kue modern saat ini, kalian bisa lebih kreatif lagi agar kue apem itu lebih dikenal oleh kalangan anak muda ya. Kan karena kue tradisional itu sekarang sudah langka ya. Masih minim ya dijual di desa saat ini ya. Jadi diharapkan nanti kalian bisa lebih melestarikan lagi kue apem di lingkungan kalian. Kan kalian sudah bisa ya membuat kue apem ya kemarin ya. Jadi kalian nanti bisa membuat pulang, kemudian kalian bisa menjualnya di lingkungan kalian, mengenalkan kue apem kepada masyarakat sekitar. Oke ya. Pertemuan hari ini sudah selesai, maka kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.